Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabarnya? Semoga kasih dan anugerah Allah senantiasa menaungi kita semua. Pagi hari ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam Titus 2 ayat 11 sampai 15 dengan judul perikop, Kasih Karunia Allah Menyelamatkan Semua Manusia. Saya akan membacakan bagian perikop firman Tuhan ini bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan kita dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat, kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Bapak Ibu Saudara, Titus 2 ayat 11 sampai 15 sebenarnya merupakan kelanjutan dari perikop sebelumnya. Apabila dalam Titus 2 ayat 1 sampai 10 Rasul Paulus menasihati agar Titus mengajar jemaat cara menjalani kehidupan yang saleh melalui ajaran yang sehat, maka dalam bagian ini Rasul Paulus mengingatkan Titus tentang apa yang menjadi dasar dari kehidupan saleh tersebut. Dasar tersebut diambil dari sifat, maksud, dan tujuan Injil. Sifat dan maksud Injil menunjuk pada kewajiban orang tua, orang muda, laki-laki dan perempuan, bahkan Titus sendiri untuk menjalani cara hidup yang saleh dan bijaksana agar dapat menjadi teladan bagi banyak orang. Untuk maksud tersebut, maka semua orang sebenarnya telah dilimpahi Allah oleh kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia. Itu dapat kita baca di dalam ayat 11. Kasih karunia Allah disebut Injil sebab Injil berasal dari anugerah cuma-cuma serta kehendak Allah. Kasih karunia Allah disebut Injil sebab Injil berasal dari anugerah cuma-cuma serta kehendak Allah. Anugerah yang menyelamatkan semua manusia berdosa akan membawa mereka kepada kehidupan yang kudus melalui Injil yang berisi petunjuk-petunjuk untuk dapat menjalani kehidupan yang saleh. Tujuan Injil sendiri diberitakan adalah untuk mendidik orang Kristen berkaitan dengan meninggalkan dosa, menyadarkan orang tentang hal yang baik, dan menantikan kehidupan bersama-sama dengan Allah dalam kekekalan. Jika kita perhatikan setelah Rasul Paulus menasihati Titus berkaitan dengan sifat dan maksud Injil, maka berikutnya Rasul Paulus juga menekankan tujuan Injil. Apa itu tujuan Injil? Tujuan Injil sendiri adalah untuk mendorong semua orang kepada suatu kehidupan yang baik yang berlandaskan pada kasih karunia Allah melalui kematian Yesus di kayu salib, dan menjalani kehidupan baik tersebut dengan tetap bersandar pada pengharapan akan kehidupan bersama-sama dengan Allah dalam kekekalan kelak. Saudara, pada bagian perikop ini kita kembali diingatkan bahwa sebenarnya kasih karunia Allah akan membawa setiap kita kepada keselamatan. Dan itu tidak hanya berhenti sampai di situ saudara, tetapi juga kasih karunia Allah akan membawa kita pada satu kehidupan yang berbeda. Sebab kehidupan yang baru ini adalah kehidupan yang bertumbuh di dalam Tuhan. Tahapan selanjutnya yang perlu kita jalani setelah kelahiran baru itu disebut dengan proses pengudusan atau menanggalkan manusia lama kita dan mengenakan manusia baru. Hal ini dapat kita perhatikan di dalam Galatia 5 ayat 17 sampai 23. Dalam proses ini mungkin saja kita mengalami kegagalan dalam melaksanakan perintah Allah, namun ketika hal tersebut terjadi, mari kembali bangkit dan mencoba kembali untuk menjalani kehidupan yang saleh dengan tetap berpegang pada pengharapan akan kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Allah
kelak. Saudara, mari sejenak kita merenungkan firman yang baru saja kita dengar. Saudara, apakah saat ini kita hidup dengan tetap melakukan perintah-perintah Allah di dalam firman-Nya? Dalam usaha untuk menjalani kehidupan yang saleh tersebut, mari jangan menyerah. Mari kita tetap berpegang kepada kasih karunia Allah yang menjadi dasar kehidupan yang saleh tersebut dan tetaplah setia. Mari dengan tekun juga melakukan perintah-perintahnya. Dan mari kita bertumbuh menjadi semakin serupa dengan Kristus. Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih satu hari kembali Allah tambahkan dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur kami punya Allah seperti Engkau, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Bapak, terima kasih jika dalam renungan pembacaan firman pada pagi hari ini Tuhan, kami kembali dikuatkan Tuhan bahwa sungguh kami manusia yang perlu untuk terus bergantung kepada Engkau Sang Pencipta kami. Di dalam kami menjalani kehidupan kami rindu kesalehan yang sedang kami usahakan, kami tetap bisa berpegang pada pengharapan akan kehidupan bersama-sama dengan Engkau kelak Tuhan. Sehingga kami tidak menyerah dengan setiap kondisi yang kami hadapi. Kami tidak menyerah ketika kami mengalami kegagalan di dalam menjalankan perintah-perintah-Mu. Kami tetap tekun Tuhan, dan kami percaya Tuhan Roh Kudus juga akan terus berkarya di dalam hati kami untuk menghasilkan buah roh, untuk menghasilkan pengendalian diri, untuk menghasilkan kesabaran di dalam diri kami, kesetiaan di dalam diri kami Tuhan. Sehingga kami pada saat nanti Tuhan Kau datang pada kali yang kedua, kami rindu Kau menemukan kami tetap setia. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini dalam tangan kasih-Mu. Kau Allah yang akan menolong kami di dalam setiap hal yang kami kerjakan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara, selamat menjalani aktivitas hari ini. Tuhan Yesus memberkati.